Halo semuanya para pecinta manhwa, kali ini Mimin akan menceritakan manhwa Murim yang cocok bagi kalian yang menyukai MC jenius penuh strategi serta perkembangan MC yang luar biasa di tiap ceritanya di dalam Kultus Iblis. Mengisahkan seorang tuan muda ketujuh kultus iblis yang melarikan diri ke desa terpencil untuk menghindari perebutan tahta kultus iblis surgawi dengan mencoba hidup tenang, namun sang Lord kultus iblis yang terpilih malah memburu semua saudaranya termasuk dirinya. Takdir yang mengerikan tak terhindarkan dan perang berlangsung, namun semua orang dibuat terkejut karena tuan muda ketujuh yang selama ini dikenal hanya kutu buku malah memiliki bela diri yang menakjubkan. Jika saja dia memiliki dukungan keluarga dan tak berasal dari ibu rakyat jelata ditambah latihan serius, maka dirinya bisa menjadi bencana. Meski begitu dirinya tetap dikalahkan dan dia menyesali masa lalunya yang mencoba hidup tenang bahkan memutuskan hubungannya dengan kultus iblis surgawi. Di tengah penyesalannya yang begitu besar, dirinya dipenuhi dendam membara dan takdir memberinya kesempatan kedua di mana dia regresi saat dirinya berusia 12 tahun dan kali ini dia akan menginjak semua musuhnya. Cerita dimulai pada tengah malam di mana seseorang tetap terjaga seorang diri di sana. Sosok itu selalu saja menghabiskan waktu malamnya dengan membaca buku. Lalu dia merasakan kehadiran seseorang dan langsung menanyakan kenapa kakak iparnya datang di malam begini. Sosok itu pun memberitahu jika dia datang membawakannya hadiah dari pemimpin kultus. Ucapan itu cukup membuatnya terkejut karena sudah sejak lama tak ada yang datang kepadanya, apalagi mengatasnamakan pemimpin kultus. Lalu dia menanyakan hadiah apa yang dibawa oleh kakak iparnya ke tempat terpencil ini. Sambil berlutut orang itu mengatakan jika pemimpin kultus hanya memberinya alkohol terbaik untuk dinikmati. Hanya saja tuan muda Myeonwon mengetahui jika di dalam kendi itu bukanlah alkohol melainkan racun mematikan. Sudah 7 tahun semenjak dirinya pindah ke desa terpencil ini sekaligus menunjukkan jika dia tidak berniat memperkuat kekuatannya, tapi apakah semua itu belum cukup agar dirinya dibiarkan bebas? Tanpa perlu menyembunyikannya lagi, kakak iparnya menegaskan jika satu tegukan saja akan membuatnya mati tanpa rasa sakit dan itu adalah hadiah terbaik. Myeonwon merasa harus menyudahi membaca bukunya dan menanyakan berapa banyak killer yang datang ke tempatnya. Pria ini pun memberitahu semuanya berjumlah 32 orang dengan killer terbaik dalam klan dan kedatangan mereka semua sudah sangat berlebihan karena dia saja sudah cukup menghabisinya. Dirinya adalah pendekar pedang hebat dari sekte iblis, tapi harus menghabisi tuan muda sarjana yang sedang membaca merupakan hal yang sangat memalukan. Lalu Myeonwon menjawab jika kakak iparnya sudah melakukan kesalahan dengan mengantarkan nyawanya. Ucapan itu tentu saja mengejutkan pria ini dan dia tiba-tiba saja merasakan niat membunuh yang begitu pekat. Instingnya mengatakan jika dia harus segera menjaga jarak jika tetap ingin hidup. Dirinya terus bertanya-tanya apakah tuan muda di depannya menyembunyikan taringnya selama ini. Keduanya pun saling menghunuskan pedang mengisyaratkan jika malam ini akan dihiasi oleh cairan merah dari tubuh manusia. Pertarungan itu membuat kilatan cahaya yang begitu dahsyat hingga dapat terlihat dari kejauhan sekalipun. 32 killer lainnya yang awalnya hanya bersantai kini terkejut akan sesuatu yang tak mereka duga. Mereka bahkan mulai khawatir akan pertarungan yang sudah berlangsung cukup lama menandakan kaptennya dibuat kerepotan.
Walau rumor dan semua orang-orang mengatakan jika Tuan Muda Myeonwon adalah orang lemah, tapi tetap saja dia mantan putra dari pemimpin kultus. Mereka mulai menduga jika Myeonwon selama ini menyembunyikan kemampuannya, dan hal itu cukup menarik karena mengakhirinya dengan begitu mudah pasti membuat kaptennya kecewa. Di tengah pembicaraan itu sang wakil kapten berteriak akan semuanya tetap fokus untuk bersiaga jika tuan mudanya berhasil melarikan diri. Jika mereka gagal menangkapnya, maka semuanya akan dieksekusi oleh sang pemimpin kultus saat ini. Pria ini mengira jika misi ini akan selesai dengan cepat, tapi siapa sangka tuan muda yang dianggap lemah menyembunyikan kemampuannya selama ini, tapi tetap saja takkan ada yang berubah. Bagaimana tidak, orang yang bisa menahan serangan kaptennya hanyalah sosok dengan kemampuan bela diri yang tinggi, dan takkan mungkin seseorang yang menghabiskan waktunya membaca buku mencapai tingkat tersebut. Sungwon adalah kapten para pasukan Haesa sekaligus kakak ipar Myeonwon, dan dia membesarkan namanya saat masih muda diiringi kemampuan berpedang yang luar biasa. Pada usia 30 tahun Sungwon menjadi menantu pemimpin kultus, dan alasan pertarungannya begitu lama karena dia sedang memberikan penghormatan terakhirnya kepada mantan putra pemimpin kultus terdahulu. Beberapa saat kemudian tak terdengar lagi suara di sana menunjukkan jika duel telah selesai. Aroma darah dapat tercium diiringi hembusan angin, dan mereka semua terus menyebut nama kaptennya yang telah menyelesaikan misinya. Hanya saja raut wajah pria ini seketika berubah, karena yang datang bukanlah kaptennya. Dia pun memerintahkan semua pasukannya untuk menarik pedangnya. Mereka mulai bertanya-tanya apakah putra ketujuh pemimpin kultus sejak awal sekuat ini. Di sana Myeonwon memberikannya peringatan terakhirnya kepada para pasukan Haesa untuk segera melarikan diri darinya jika menyayangi nyawa mereka. Dia mencoba mendesak agar mereka menyelamatkan dirinya sebelum pedangnya mencapai tubuh mereka. Hanya saja pasukan Haesa diisi oleh killer elit terbaik dalam kultus, dan mereka takkan gentar oleh lawan apapun. Myeonwon memuji tekad mereka yang bukan kaleng-kaleng, dan untuk itu dia akan memberinya kematian yang pantas. Tanpa basa-basi lagi, pertarungan pun kembali pecah dengan Myeonwon yang berjuang keras untuk hidupnya. Saat dia menggunakan teknik pedangnya, maka tubuh targetnya akan terbelah, menunjukkan tak ada gerakan yang percuma. Sang wakil kapten sudah lama tidak melihat lawan sekuat ini, dan cahaya merah dari pedangnya menandakan penguasaan ki yang hebat. Meski begitu, dia tak mengerti kenapa Tuan Ketujuh malah memilih tinggal di desa terpencil, dan apakah dia sedang memperkuat ilmu berpedangnya. Instingnya mengatakan jika dia harus segera mundur, tapi melarikan diri sama saja dengan kematian karena pemimpin kultus takkan mengampuninya. Tak ada jalan untuk kembali, dan dia harus menyelesaikan misi ini apapun yang terjadi. Akan tetapi dirinya malah dibuat tak bisa berkata-kata saat melihat sejumlah pedang melayang di udara. Dengan melihat kekuatan ini, maka nyalinya untuk bertarung hilang, dan dia mulai paham kenapa sang pemimpin kultus menghabisi para saudaranya, karena mereka semua adalah monster. Untuk mengatasi ki pedang dalam jumlah banyak, maka dia harus fokus tanpa memberikan celah. Hanya saja saat dia menangkis salah satu pedang, maka Myeonwon tiba-tiba saja sudah berada di belakangnya. Dengan ini maka kepalanya terpenggal tanpa dirinya bisa memberikan perlawanan yang berarti. Hal ini juga menunjukkan jika bukanlah hal kebetulan Myeonwon bisa mengalahkan kaptennya yang dianggap salah satu terbaik. Di pasukan Haesa yang sebelumnya tak pernah gagal kini mengalami kehancuran, bahkan mereka dihabisi secara sepihak.
Setelah pertarungan itu Mi Onwon merasakan dampak atas tubuhnya yang kelelahan padahal dia hanya menggunakan ki pedang di waktu yang singkat. Tak hanya itu dia mengalami pendarahan yang cukup berbahaya disebabkan pertarungannya melawan sang kapten pasukan Heisa. Seharusnya ini bukanlah luka yang bisa membuatnya mati seketika, tetapi tetap saja dia membutuhkan perawatan. Beberapa detik setelahnya Mi Onwon merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan tubuhnya. Yang benar saja sebuah serangan yang sangat cepat telah melubangi perutnya. Sosok ini adalah Mi Ongkak sekaligus pemimpin kultus iblis saat ini dan dia sudah menduga jika saudaranya bukanlah sosok yang gampang dihabisi. Teknik yang baru saja Mi Ongkak gunakan adalah seni sinar iblis surgawi dan ini merupakan kedua kalinya dia menggunakannya. Ucapan yang terdengar kejam itu menandakan jika Mi Ongkak bangga melakukan hal ini padanya. Kedatangannya sama saja jika Mi Onwon tak memiliki kesempatan melarikan diri sejak awal. Sebagai seorang adik dia akan menanyakan satu hal terakhir padanya. Mi Ongkak mengerti dan dia akan mendengar permintaan terakhir adiknya dan hal yang ingin ditanyakannya adalah alasan Mi Ongkak menghabisinya padahal dia tak pernah berniat meneruskan kepemimpinan ayah mereka. Dia pun menjawab jika pemenang akan mengambil segalanya dan seorang pemimpin kultus harus memastikan tak ada yang bisa menyentuhnya di puncak kekuasaan. Ini adalah hukum serta kutukan dari kultus iblis yang sedang dijalankannya karena hanya ada satu yang boleh menjadi penguasa. Memiliki darah yang sama menunjukkan jika orang lain tetap berpotensi mengancam kekuasaannya dan Mi Ongkak akan membersihkan semuanya. Walau Mi Onwon menganggap hal ini sangatlah sepele tapi bagi Mi Ongkak tatanan kultus iblis harus dijunjung tinggi meskipun dia harus menghabisi para saudaranya. Di tengah pembicaraan itu Mi Onwon terjatuh karena tubuhnya sudah diambang batas. Dengan mengerahkan segala kekuatan terakhirnya Mi Onwon berteriak dengan penuh kebencian yang begitu dalam. Hanya saja Mi Ongkak mengabaikannya dan dia meninggalkannya di sana dengan sangat menyedihkan. Mi Onwon merasa sial dan tak bisa menerima akhir dari hidupnya yang seperti ini. Di tengah kesadarannya yang mulai menghilang sebuah suara terdengar di mana dia menanyakan apakah Mi Onwon menyesal atas jalan yang dipilihnya. Mi Onwon pun membenarkan hal tersebut dan jika saja dia tidak melarikan diri di waktu itu maka nasibnya bisa saja berubah. Kemudian suara misterius itu kembali bertanya apakah dia ingin bertarung kembali. Mi Onwon membenarkannya dan jika ada kesempatan maka dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menginjak mereka yang membencinya. Mi Onwon merasakan rasa sakit yang hebat bahkan dirinya tak bisa bernapas. Dia mengira jika dirinya pasti sudah terjatuh ke dalam air neraka yang sering dibicarakan dalam kultus iblis. Namun Mi Onwon enggan menerima penyiksaan ini karena dia bukanlah pendosa yang sebenarnya. Namun orang yang pantas dilemparkan ke tempat ini adalah mereka yang selama ini mencoba menyingkirkannya. Di saat yang sama seseorang datang menjatuhkannya dari dalam air, karena jika dibiarkan maka tuan mudanya benar-benar akan mati disebabkan tak bisa bernapas. Pelayan ini tampak sangat khawatir dengan terus memanggil tuan mudanya. Mi Onwon pun yang seharusnya sudah mati malah membuka matanya. Dia juga terkejut melihat tempat yang sepertinya tidak asing baginya. Ini adalah tempat di mana para anggota penting dan pemimpin kultus tinggal. Mi Onwon masih dipenuhi kebingungan dan semuanya makin aneh saat suara yang tak asing terus merendahkannya.
Suara itu milik saudaranya yang bernama Mi On-tak dan Mi On-won menganggap mimpi ini sangat mengerikan karena dia malah dipaksa mengingat masa lalu di dalam neraka. Dia bahkan menyebut jika dia berakhir di kolam yang sama oleh si gendut sama halnya seperti masa lalu. Ucapan itu membuat Mi On-tak sangat marah karena Mi On-won baru saja berkata kasar padanya. Keduanya pun ribut dengan terus melontarkan ucapan yang merendahkan masing-masing dari lawan bicaranya. Mi On-tak yang sudah tidak tahan lagi kembali mendorong Mi On-won ke dalam kolam. Mi On-won merasa kesal bagaimana bisa tubuhnya begitu lemah dengan dorongan dari anak kecil gendut. Lalu dia tercengang menyaksikan wajahnya yang masih anak-anak. Ini adalah wajahnya saat dia masih berusia 11 tahun dan bagaimana ini bisa terjadi. Pertanyaan memenuhi kepala Mi On-won tapi yang pertama dirinya harus mengatasi si gendut itu terlebih dahulu. Mi On-tak tak menyangka jika Mi On-won yang selalu menerima serangannya kali ini berani menghindar seakan menantangnya. Maka dari itu dia akan membuatnya tak bisa berdiri lagi, namun seseorang malah datang menghentikan pertikaian tersebut. Mi On-won mengetahui jika sosok yang dilihatnya adalah Jomon dan kenapa dia bisa ada di sini. Jomon adalah mantan anggota pasukan kura-kura hitam dan dia menjadi kapten dengan mencapai seni bela diri tertinggi melalui usahanya sendiri. Hanya saja Jomon yang dikenalinya setidaknya berusia sekitar 50 tahun, tapi kenapa Jomon di hadapannya tampak berusia 20 tahun. Jomon cukup terkejut karena tuan muda ketujuh mengetahui namanya, padahal dia tak pernah bertemu dengannya. Kemudian Jomon memperkenalkan dirinya yang berasal dari skuad kura-kura hitam dan dia memberi hormatnya kepada tuan muda ketujuh di depannya. Penghormatan itu membuat Mi On-tak kesal karena posisinya lebih tinggi dibandingkan adiknya yang tidak berguna itu. Untuk menenangkan Mi On-tak yang merupakan tuan muda ke-6 maka Jomon berlutut memberikan rasa hormatnya sembari memohon maaf karena tidak menyapanya terlebih dahulu. Setelah mendapatkan penghormatan yang lebih baik dibanding Mi On-won maka dia merasa puas. Kemudian Jomon mengingatkan agar para tuan muda di depannya tidak memulai perkelahian karena bisa menimbulkan pertumpahan darah bahkan bisa menyeret para orang dewasa. Mi On-won mengerti tanpa mengucapkan kata tambahan tak seperti Mi On-tak yang memberitahu jika dia hanya bercanda dengan adiknya. Setelah semua orang pergi maka Mi On-won terus menatap kolam di depannya. Dia mengingat kejadian ini dengan jelas di mana 27 tahun yang lalu saudara ke-6-nya mendorongnya ke dalam kolam. Dia tak tahu cara berenang hingga hampir mati tenggelam bahkan demam selama 10 hari lamanya. Jika dipikirkan kembali ini bukanlah neraka dan Mi On-won mulai memikirkan apakah dirinya kembali ke masa lalu. Normalnya dia seharusnya berpikir ini adalah mimpi, tapi kenyataannya tidak ada orang mati yang bisa bermimpi. Dia juga penasaran siapa pemilik suara yang terdengar olehnya saat menjelang kematiannya, dan apakah suara misterius itu yang memberinya kesempatan kedua. Walau dia belum mengetahui sepenuhnya apa yang terjadi, tapi kali ini Mi On-won akan bertarung sekuat tenaganya dan menginjak semua musuhnya selama ini. Di sisi lain Jomon merasa dirinya sebaiknya pergi karena tuan mudanya sudah dalam keadaan yang aman. Hanya saja Mi On-won malah meraih pakaiannya untuk berbicara dengannya. Alasan Mi On-won memanggilnya karena dia ingin membalas budi atas bantuan yang diterimanya. Ucapan itu membuat Jomon terkejut karena dia hanya melakukan tugasnya dan tuan mudanya tidak pantas memikirkannya. Meski begitu Mi On-won tetap bersikeras untuk memberinya imbalan atas tindakannya.
Semua orang mengetahui mendapatkan imbalan dari salah satu tuan muda bukanlah hal yang sepele. Jika dia diberi pedang, maka orang-orang bisa berpikiran jika dirinya berada di pihak tuan muda ketujuh, dan hal itu bukanlah sesuatu yang bagus. Maka dari itu dia harus menolaknya dengan tetap menunjukkan kesopanannya. Myeonwon tersenyum karena dia sudah menebak jika Jomon pastinya sangat berhati-hati, tapi sudah terlambat. Dia pun berbalik sambil menanyakan apakah Jomon berniat menghalanginya melakukan sesuatu yang diajarkan oleh ayahnya, padahal ayahnya adalah sang pemimpin kultus sekaligus sosok mutlak dalam sekte. Ucapan itu membuat Jomon berlutut dan tentu saja takkan berani menantang ajaran tersebut. Myeonwon yang licik tak menyangka menggunakan nama besar ayahnya sangatlah menyenangkan. Menandai orang yang akan menjadi salah satu pendekar pedang terhebat merupakan garis awal yang tepat. Jomon pun bersedia untuk mengikuti keinginan tuan mudanya atas memberinya imbalan. Setelah itu Myeonwon kembali ke kediamannya dan membuat orang-orangnya sangat khawatir. Orang ini terus menanyakan apakah yang terjadi hingga tuan mudanya kembali dalam keadaan basah seperti ini. Dengan santai Myeongkak menjawab jika dia hanya terkena sedikit air dan juga mengetahui orang di belakangnya di mana dia bernama Hawon yang merupakan kepala pengurus kediaman barat sekaligus orang yang membenci penempatannya di kediaman barat ini. Berdasarkan ingatannya, Myeonwon tahu jika Hawon ingin ditempatkan di kediaman utara, tempat tinggal saudara kelimanya, tapi meski begitu bukan berarti dia jahat. Entah apa alasannya, tapi Hawon ditunjuk langsung oleh sang lord ke kediaman barat tanpa peduli pada permintaannya. Kemudian Hawon menanyakan apa yang terjadi pada pelayan yang mengikuti tuannya. Pelayan ini meminta maaf karena dia tak bisa melakukan apapun disebabkan pertengkaran antara kedua tuan muda. Meski begitu Hawon tetap saja memarahi pelayan itu, bahkan akan memberinya hukuman. Hanya saja Myeonwon menghentikannya, dan jika Hawon memiliki waktu untuk memarahi pelayan, maka dia sebaiknya menyiapkan air mandi untuknya. 27 tahun yang lalu dirinya demam parah gara-gara jatuh ke dalam kolam, dan walau dia sudah melindungi tubuhnya dengan teknik pernapasan, tapi dia masih harus berjaga-jaga karena tubuhnya saat ini sangat tidak terlatih. Hawon merasa cukup aneh karena nada bicara tuan mudanya terdengar berubah. Berdasarkan ingatan Myeonwon di masa lalu, Hawon tidak terang-terangan mengabaikannya, tapi kenyataannya dia tidaklah peduli. Kebiasaannya dalam bekerja keras mulai menghilang sampai membuatnya menjadi pemalas dan angkuh karena tidak ditempatkan di tempat yang diinginkannya. Maka dari itu Myeonwon tidak boleh menunjukkan kelemahannya kali ini. Apapun yang terjadi dia harus mendominasi mutlak hingga mencapai puncak dalam kultus, dan pelayannya pun memberitahu jika air mandinya sudah siap. Dia pun bergegas untuk mandi sambil memperingatkan agar Hawon tidak mengizinkan siapapun mengganggunya. Hawon makin terkejut karena suara tuan mudanya lebih tegas dan keras dibanding biasanya. Lalu Myeonwon tiba-tiba saja menghentikan langkahnya. Yang benar saja dia malah berbalik dan mempertanyakan kenapa kepala pengurusnya tidak menjawab perintahnya. Sudah beberapa kali tuan mudanya mengejutkannya dan Hawon masih belum tahu harus bersikap seperti apa. Lalu Myeonwon mengulanginya kembali agar siapapun tak boleh masuk. Kali ini Hawon menjawabnya dan akan melakukan seperti yang diperintahkan oleh tuan mudanya. Kediaman tuan muda ketujuh cukup dekat dengan gerbang barat,
sehingga disebut kediaman barat dan semua orang di kediaman ini bertugas untuk membantu seluruh keperluannya. Meski Myeonwon saat ini paling rendah dibandingkan para saudaranya, tetapi dia masih memiliki potensi untuk menjadi pemimpin kultus. Saat masuk ke dalam bak mandi yang hangat, maka Myeonwon merasa sangat nyaman. Mengucapkan kata seperti itu menunjukkan jika dia benar-benar seperti orang tua walau wujudnya lebih kecil. Sebelum dirinya mati usianya sudah mendekati 40 tahun dan usia itu terlalu muda untuk dianggap tua tapi juga terlalu tua untuk disebut muda. Memiliki tubuh yang masih polos sangatlah bagus, tapi tubuhnya ini benar-benar lemah. Dia mulai paham alasan kenapa masternya menghela napas saat pertama kali bertemu dengannya. Hal itu disebabkan tubuhnya sangat buruk untuk berlatih bela diri dan 3 tahun dari sekarang dia akan bertemu masternya. Dalam rentang waktu itu, maka dia takkan menerima ajaran bela diri apapun, tapi dia juga tidak boleh berdiam diri dengan memutuskan berlatih seorang diri. Di masa lalu dia sudah menguasai seni pedang hantu dengan sempurna dan juga bisa menguasainya lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Walau dia tidak sepenuhnya menghabiskan waktunya berlatih, tapi Myeonwon telah memecahkan misteri dari seni pedang hantu yang hebat. Meski begitu dirinya bukanlah tandingan bagi Myeongkak yang sudah menguasai seni iblis surgawi. Seni iblis surgawi merupakan teknik yang diwariskan turun-temurun dari pemimpin kultus pertama dan siapapun yang menguasainya akan mencapai ketinggian yang melampaui batas manusia. Myeonwon tak memungkiri kebenaran tersebut karena di masa lalu pun dia tidak mengetahui adanya bela diri yang sebanding dengan seni iblis surgawi. Teknik itu bisa menghancurkan tubuh lawan cuma dengan jentikan jari. Di masa lalu salah satu pemimpin kultus iblis pernah membuat dunia jatuh dalam ketakutan dengan seni iblis surgawi tersebut. Myeonwon juga gemar menghabiskan waktunya dengan membaca bahkan mempelajari bela diri yang ada di daratan tengah. Semua itu dilakukannya untuk mengetahui bagaimana 9 sekte dari aliansi Murim menggunakan kekuatannya. Dengan bergabungnya mereka semua maka teror yang diciptakan oleh Sang Raja Iblis dapat diatasi. Sekarang Myeonwon akan mengubah masa depan dan dia akan menguasai kultus iblis apapun yang terjadi. Dia akan memastikan semua musuh berlutut di depannya dan takkan sungkan mengakhiri hidup mereka. Di sisi lain Hwon mendengar cerita apa yang terjadi pada tuan mudanya. Pelayan ini memberitahu jika pertengkaran tuan mudanya usai saat seseorang dari pasukan kura-kura hitam melerai mereka. Dia adalah Jomon Kapten ke-17 dan kedatangan skuad kura-kura hitam membuat Hwon terkejut. Dia penasaran apakah pasukan kura-kura hitam memihak kepada tuan muda ke-7 yang dilayaninya. Namun hal itu pastinya mustahil karena pasukan kura-kura hitam seharusnya dekat dengan tuan muda ke-4. Sudah cukup lama dirinya berada di kediaman ini, tapi untuk pertama kalinya Hwon berpikir keras. Di saat yang sama seorang pelayan datang dan memberitahu jika tuan muda ke-7 memanggilnya. Hwon mengerti dan meminta pelayan itu untuk menunggunya. Akan tetapi pelayan itu lanjut menyampaikan jika tuan mudanya ingin bertemu sekarang. Walau Hwon tidak menyukai hal ini, tapi dia tetaplah harus melakukan pekerjaannya. Dia pun langsung menemui tuan mudanya dengan penuh rasa hormat. Hwon menampakkan senyum ramahnya, tapi dia sebenarnya sangat marah atas panggilan ini. Hanya dengan membaca ekspresinya, maka Myeonwon tahu jika Hwon tidaklah senang akan panggilannya. Kemudian dia memberitahu jika dirinya berniat menjual buku-buku miliknya.
Ucapan itu membuat Hawon bingung karena selama ini tuannya sangat menyukai buku-buku tersebut. Dengan wajah polos Myeonwon mengungkapkan jika dia membutuhkan uang. Menurut Hawon, dia bisa memberikan uang jajan kepada tuan mudanya tanpa menjual buku-buku miliknya. Hanya saja dia seketika syok saat tuan mudanya mengatakan nominal uang yang dibutuhkannya karena sangat fantastis. Dia pun tertawa karena candaan tuan mudanya sedikit berlebihan. Namun Myeonwon menegaskan jika Hawon tidaklah salah dengar karena dia benar-benar ingin berbisnis dan nominal itu sudah sangat rendah. Setelah sekian lama tuan mudanya dengan penuh percaya diri mengatakan soal bisnis hingga membuat Hawon berusaha menahan amarahnya. Lalu dia menanyakan apakah tuan mudanya baru saja mengatakan terkait bisnis. Sambil tersenyum Myeonwon menjawab apakah dia terlihat sedang bercanda saat ini. Kemudian Hawon telah lepas kendali bahkan mengatakan kejujurannya di mana tuan mudanya tidak memiliki keluarga yang mendukungnya maupun master yang mengajarinya bela diri, bahkan dia adalah tuan muda dengan posisi terendah tapi secara tiba-tiba ingin menjalankan sebuah bisnis. Walau tak mengatakannya secara langsung tapi Myeonwon paham jika ucapan itu terdengar seperti Hawon melampiaskan kemarahannya, tapi sebenarnya dia sedang memarahi dirinya sendiri yang harus berada di kediaman ini. Semua bangsawan tahu jika kediaman barat terlalu kecil untuk seseorang mengepakkan sayap dalam ambisi mereka. Meski begitu, seseorang yang ditunjuk sebagai kepala pengurus bukanlah orang biasa dan di masa lalu Hawon memutuskan untuk pensiun dini. Namun Myeonwon tak ingin menyalahkannya karena di masa lalu dirinya yang sebagai tuan muda benar-benar tak berguna. Maka dari itu dia harus melakukan sesuatu dan membangkitkan kembali bakat yang dimiliki oleh Hawon. Lalu dia menanyakan kalau ada seseorang yang menjadi masternya dan keluarga yang mendukungnya, apakah bisnis itu bisa dilakukan. Saat Myeonwon mengatakan adanya keluarga yang mendukungnya, maka Hawon terus mencoba mengorek informasi menandakan dia sangat penasaran. Hanya saja Myeonwon enggan memberitahunya sekarang dengan alasan dia belum mempercayai Hawon sepenuhnya. Seketika Hawon terdiam dengan segudang pertanyaan di kepalanya, tapi dia juga cukup yakin jika tuan mudanya tidak memiliki alasan untuk berbohong. Jika seorang anak kecil yang polos mengatakan hal itu, maka seseorang pasti benar-benar mendukungnya. Lalu Myeongkak lanjut menanyakan apakah Hawon ingin bertanya. Tapi Hawon merasa hal tersebut akan percuma karena tuan mudanya belum sepenuhnya percaya padanya sehingga dia tidak akan menjawab pertanyaannya dengan benar. Tapi sebagai kepala pengurus maka dia mengikuti keinginan tuannya. Myeonwon dapat melihat raut wajah serta semangat milik Hawon mulai mendapatkan kembali cahaya. Langkah awal Myeonwon memerintahkan Hawon untuk menyiapkan pakaian militer dengan bahan sutra kelas tertinggi dan menyesuaikan modelnya seperti pasukan skuad kura-kura hitam. Walau tuan mudanya belum mengatakan tujuannya, tapi Hawon yakin jika baju itu pasti untuk balas budi tuannya kepada sang kapten ke-17 skuad kura-kura hitam. Hanya dengan sedikit dorongan Hawon langsung saja mendapatkan semangatnya menunjukkan betapa tidak bergunanya Myeonwon di masa lalu. Kemudian Myeonwon menambahkan jika dia ingin baju itu selesai secepat mungkin dan Hawon menegaskan dirinya akan begadang menyiapkannya. Namun Myeonwon merasa membuat pakaian bukanlah tugas kepala pengurusnya dan dia juga tidak sampai menyiksa bawahannya. Sampai saat ini Hawon takjub pada tuan mudanya di mana sikapnya telah berubah, tak hanya nada bicara melainkan caranya memberikannya perintah seakan dia menyembunyikan taringnya selama ini.
Yang paling utama tuannya memiliki pendukung, dan karena dia tuan muda ketujuh, maka Hawon yakin baik para saudara-saudaranya serta sang Lord sendiri tidak mengetahuinya. Dikarenakan ibunya hanya rakyat biasa, maka Myeonwon terlahir sebagai tuan muda tanpa dukungan dari pihak ibunya, berbanding terbalik dengan para keenam saudaranya. 3 hari kemudian, Hawon telah menyiapkan pakaian yang diminta oleh tuannya dengan bahan terbaik. Dikarenakan persiapannya sudah selesai, maka Myeonwon akan langsung ke sana. Kemudian Hawon mempertanyakan apakah tuan mudanya akan pergi ke sana tanpa kehadiran pelayan lainnya. Myeonwon membenarkannya dan bebas berpergian tanpa pelayan bukanlah sesuatu yang terlarang. Sepanjang perjalanan Hawon mencoba mengungkapkan hasil penyelidikannya di mana Jomon berasal dari skuad kura-kura hitam, tapi peringkatnya masih rendah. Walau dia kapten ke-17, tapi orang-orang yang menjadi pusat pasukan kura-kura hitam adalah kapten 10 ke bawah sehingga tuannya terlalu berlebihan dalam memperhatikannya. Myeonwon tertawa mendengar alasan yang logis itu, tapi dirinya tidaklah datang tanpa rencana. Kepercayaan diri tuan mudanya membuat Hawon berpikiran jika dia tampaknya mencoba membuat tuan muda keempat iri padanya. Lalu Myeonwon menanyakan kenapa Hawon berpikiran seperti itu. Tanpa pikir panjang Hawon menjawab jika tuan muda keempat adalah orang yang irian dengan kebiasaan mencurigai seseorang. Dengan melihat kapten ke-17 skuad kura-kura hitam yang tampak dekat dengannya, maka dia bisa membuang Jomon dan yang harus dilakukan oleh Myeonwon hanyalah menerimanya menjadi bagian dari orangnya. Hawon tak menyangka strategi yang terdengar sederhana, namun jitu merupakan hasil dari pikiran anak 12 tahun. Maka dari itu Hawon menyebut jika tuan mudanya adalah anak yang menakutkan hingga memperkirakan semua tindakannya dengan strategi. Beberapa hari ini juga Hawon telah menyelidiki jika Jomon adalah orang yang bertekad kuat, tapi seni bela dirinya tidak mendapatkan ketinggian sampai bisa dianggap sebagai master. Akan tetapi latar belakang keluarganya cukup unik, di mana ayahnya adalah seniman bela diri yang mandiri tapi tidak menerima reputasi yang tinggi, sedangkan ibunya berbeda. Dia merupakan salah satu dari keluarga besar yaitu klan Seok dari Guizhou. Dengan menggabungkan pengetahuan masa lalunya, maka Myeonwon paham alasan Jomon yang menjadi salah satu dari 4 pelindung hukum di masa depan bukan cuma karena kemampuannya saja. Hawon sungguh kagum akan tuan mudanya yang bisa memperhitungkan semuanya, dan jika berhasil merebut Jomon maka dia akan menjadi bantuan yang besar dalam bisnisnya. Myeonwon mengerti, tapi dia juga harus membuktikan kelayakannya sebagai tuan mereka dan langkah pertama adalah menggenggam Jomon dengan melalui hadiah. Dalam perjalanan Hawon sangat penasaran isi kotak di tangannya selain pakaian yang dibuatnya. Hanya saja tuan mudanya tidak memberitahunya karena Hawon juga akan mengetahuinya. Setelah tiba di bangunan pasukan kura-kura hitam, maka Hawon berteriak atas kunjungan tuan mudanya ke tempat ini. Salah satu dari penjaga segera memberikan hormatnya, sedangkan penjaga satunya berlari untuk melaporkannya. Dia sangat tergesa-gesa disebabkan kedatangan seorang tuan muda bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh, bahkan dapat memicu banyaknya pembicaraan orang-orang. Saat tiba dia pun melaporkan kepada sang wakil pemimpin skuad jika tuan muda ke-7 beserta orang-orangnya sudah ada di depan gerbang. Sang wakil pemimpin pasukan merasa sesuatu mungkin saja akan terjadi. Walau tuan muda ke-7 adalah yang terlemah, tapi jika dia datang bersama dengan orang-orangnya maka hal ini bisa dianggap mereka cukup dekat.
Maka dari itu dia memutuskan untuk tidak perlu sampai menyambutnya. Dia akan memberikan tugas penyambutan itu kepada kapten pertama dalam pasukan kura-kura hitam. Pria besar ini merasa harus menyelesaikan semua ini dengan cepat tanpa adanya pembicaraan basa-basi. Saat tiba di depan tuan muda ketujuh, maka dia pun memperkenalkan dirinya sebagai Gontaik kapten pertama dan dia langsung menanyakan tujuan tuan mudanya datang berkunjung. Dengan wajah polos Mi Onwon memberitahu jika dia hanya datang untuk memberikan hadiah kepada anggota kura-kura hitam yang membantunya baru-baru ini. Gontaik merasa lega karena tuan mudanya hanya datang untuk hal sepele tanpa menimbulkan masalah. Meski begitu dia tidak boleh lengah, karena orang-orang dari kultus iblis selalu bertindak terbalik dari yang terlihat, meskipun tuan muda ketujuh tidak terlihat seperti bocah yang akan melakukan hal seperti itu berbanding terbalik dengan para saudaranya. Awalnya dia kesal karena harus melakukan ini, padahal yang seharusnya menyambut seorang tuan muda adalah wakil kaptennya. Kemudian Gontaik berharap tuan mudanya menceritakan kebaikan apa yang dilakukan oleh Jomon padanya. Setelah mengungkapkannya, sang kapten pertama paham kenapa tuan mudanya datang memberikan hadiah dan Hwon menganggap cerita itu terlalu dilebih-lebihkan dari yang sebenarnya. Karena datang memberi imbalan, maka Mi Onwon ingin hadiah ini diberikan langsung kepadanya. Gontaik merasa terkejut dapat dipercayai oleh tuan mudanya, padahal dia bisa memberikannya sendiri dan Hwon ikut terkejut karena sebelumnya tuannya mengatakan ingin memberinya secara langsung. Sambil tersenyum Mi Onwon merasa cara ini sudah cukup karena dia tidak ingin membuat Jomon repot, bahkan dalam masalah. Beberapa saat kemudian Gontaik melaporkan kejadian ini dan wakil pemimpinnya menemukan sebuah pakaian, tapi dia juga penasaran akan isi kotak tersebut. Dia pun meminta Gontaik untuk segera membukanya dan Gontaik merasa berat melakukannya karena hadiah itu seharusnya dibuka oleh Jomon. Namun dia tidak memiliki pilihan selain melaksanakan perintah sang wakil kaptennya. Saat melihatnya, sang wakil kapten pasukan kura-kura hitam sangat syok atas hadiah tersebut. Baginya ini adalah masalah yang besar dan jika dibiarkan maka pasukan kura-kura hitam ikut terkena dampaknya. Sementara itu Hwon masih penasaran apa yang ada dalam kotak itu dan dia terus menebak apakah sebuah belati spesial maupun surat rahasia. Dikarenakan melihat wajah Hwon murung, maka Mi Onwon bertanya padanya. Lalu Hwon mengatakan apakah tuannya memberikan batangan perak kepada Jomon di dalam kotak itu, namun Mi Onwon membantahnya karena dari mana dia mendapatkannya. Hwon yakin jika tuan mudanya tidak berbohong karena dia memang tidak memiliki uang yang banyak. Dikarenakan Hwon sangat penasaran, maka Mi Onwon pun memberitahu jika dia memberinya buku seni bela diri penyatuan awan di hati. Seketika Hwon berteriak karena buku itu bahkan lebih berharga dari perak. Hwon mengakui jika pemahaman tuan mudanya terkait strategi sangat mendalam, tapi tetap saja dia masih anak-anak dan seni itu bukanlah sesuatu yang bisa diberikan kepada siapa saja. Hal itu dikarenakan buku tersebut salah satu dari seni bela diri paling berharga di antara semua buku yang disimpan di dalam perpustakaan. Dikarenakan mereka belum terlalu jauh, maka Hwon menyarankan tuan mudanya segera berbalik dan mengambil buku tersebut sebelum terlambat. Hanya saja Mi Onwon meminta agar Hwon tidak memikirkannya karena dia bisa pulang dan membuat ulang buku tersebut sehingga tak ada yang mengetahui jika buku itu tidak ada dalam perpustakaan. Untuk kedua kalinya Hwon mendengar sesuatu yang benar-benar sangat kelewatan.
Tanpa ragu Myeonwon menegaskan jika dia sudah mengingat semua seni bela diri di bumi dari lembaran awal sampai lembaran terakhir, dan jika menulisnya, maka semua bisa diselesaikan. Hwon menganggap tuan mudanya kelewatan dalam bercanda, dan alasan Myeonwon yang mengingat berbagai macam buku seni bela diri disebabkan masternya sangat ketat padanya. Untuk meyakinkan Hwon, maka dia mulai menjelaskan jika buku itu adalah logika dalam mengharmonisasikan sesuatu yang tidak bisa selaras satu sama lain, yang terbagi menjadi pemberian dan penyatuan serta hubungan. Saking terkejutnya Hwon, dia sampai menutup mulutnya karena tuan mudanya baru saja mengatakan bagian pertama dalam buku. Sekarang Hwon paham jika tuan mudanya bukanlah anak yang bisa diukur dengan kemampuannya. Sementara itu sang wakil komandan pasukan serta sang kapten pertama terus memikirkan apa yang mereka harus lakukan. Berdasarkan informasi yang diberikan Gontaik, jika tuan mudanya datang untuk memberikan imbalan, tapi hadiah ini terlalu besar untuk disebut imbalan. Jika tuan muda keempat mengetahui ini, maka pasukan kura-kura hitam pasti dicurigai mendukung tuan muda ketujuh, dan jika mereka mengembalikannya secara langsung, maka tuan muda ketujuh pastinya tersinggung. Sesuatu yang sudah diterima tidak boleh dikembalikan begitu saja, dan mereka harus memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu dia tiba-tiba tersenyum disebabkan memikirkan ide yang layak untuk dicoba. Keesokan harinya terlihat Jomon yang sedang tergesa-gesa menuju kediaman barat. Namun dia dihadang oleh Hwon seakan sudah menunggunya, dan Hwon ingin mendengar alasan kenapa dia ingin bertemu dengan tuan mudanya. Jika tidak mengatakan tujuannya, maka dia tidak bisa mengizinkannya untuk bertemu dengan tuannya. Lalu Jomon memberikan rasa hormatnya sambil memohon agar diizinkan masuk ke dalam. Hanya saja Hwon tetap bersikeras jika dia memiliki tugas untuk menjamin keselamatan tuan mudanya serta mengetahui siapa saja dan tujuan apa orang-orang bertemu dengannya. Tanpa mengatakan alasannya, maka Hwon segera berbalik pergi setelah menyuruh Jomon untuk pergi. Hanya saja Jomon malah bersujud karena kedua tangannya merupakan sesuatu yang sangat penting. Dikarenakan dia sangat bersikeras, maka Hwon segera menemui tuan mudanya dan Myeonwon sudah menduganya. Jika Jomon datang sepagi ini, maka dia pasti berniat mengembalikan buku bela diri itu. Hwon merasa tuan mudanya sudah membuat kegaduhan di dalam pasukan kura-kura hitam. Myeonwon tidak memungkiri hal tersebut, tapi ini adalah sesuatu yang bagus untuk mereka dan dia cukup penasaran apakah Jomon datang atas keinginan tuan muda keempat maupun perintah dari atasannya. Maka dari itu dia akan bertemu dengannya daripada menyuruhnya pulang, dan Hwon mengingatkan jika menerima kembali buku bela diri itu akan merusak citra tuan mudanya. Walau Hwon berusaha memperingatkan tuannya, tapi Myeonwon tetap mengizinkannya masuk, dan di sana Jomon menunjukkan rasa hormatnya kepada tuan muda ketujuh. Meskipun Hwon cukup panik, tapi dia harus percaya jika tuan mudanya memiliki rencana karena dia selalu bertindak berdasarkan strateginya. Tanpa pikir panjang lagi, Jomon mengeluarkan buku bela diri yang telah diterimanya. Baginya dia menerima hadiah yang terlalu besar sebagai seorang kapten yang hanya melakukan satu kebaikan. Sambil berlutut dia mengakui jika tindakannya ini kurang sopan, namun dia yakin hadiah ini terlalu besar untuknya. Lalu Myeonwon menatapnya sambil mengungkapkan kekecewaannya disebabkan Jomon tidak memahami sopan santun dan apakah ada orang lain yang melihat buku bela diri tersebut. Dengan sedikit tekanan Jomon menjawab jika tidak ada yang melihat selain dirinya seorang.
Namun jawaban itulah yang ditunggu oleh Myeonwon dan menyebut jika Jomon terlalu sederhana. Dikarenakan dia sepagi ini datang setelah menerima hadiah, maka orang-orang pasti beranggapan jika merasa dekat dan pasukan kura-kura hitam memiliki hubungan yang dekat dengan Tuan Muda keempat, dan jika Tuan Muda keempatnya mengetahuinya maka dia pasti takkan diam. Wajah Jomon semakin dipenuhi tekanan dan dia tidak memikirkannya hingga sejauh itu. Lalu Myeonwon ingin bertanya untuk terakhir kalinya, apakah tidak ada yang melihat buku itu selain dirinya. Sebelum datang ke kediaman barat, kapten pertama memberitahunya terkait hadiah yang diberikan oleh Tuan Muda ketujuh. Gontaik mengingatkan agar Jomon tidak menerima buku bela diri yang diberikan oleh Tuan Muda ketujuh apapun yang terjadi agar pasukan kura-kura hitam tetap aman. Hal itu juga menunjukkan jika kapten pertama menyuruhnya untuk mengambilkan buku itu, tanpa diketahui siapapun. Kedatangan Jomon untuk mengembalikannya secara langsung merupakan hasil yang cukup buruk untuk rencana yang dilakukan oleh Myeonwon. Hal ini berarti ada seseorang yang sedang menekannya untuk menutupi kejadian ini. Tapi Myeonwon setidaknya harus mendapat hasil dari rencananya ini, dan dia menganggap memberi Jomon buku itu adalah pilihan terbaik. Meski begitu, Jomon terus menolaknya dengan alasan ketidakpantasannya. Myeonwon yang muak mendengar ocehannya seketika menanyakan apakah Jomon ingin bertingkah seperti bangsawan munafik sampai akhir hayatnya. Jomon yang masih polos belum terlalu paham maksud dari perkataan tuannya. Jika dia terlalu rendah hati, maka dia takkan menjadi orang penting dalam kultus, bahkan mati tanpa ada yang mengingat namanya. Di dalam kultus iblis, keadilan tertinggi adalah kekuatan itu sendiri, dan keinginan serta kepuasan tanpa batas atas kekuatan merupakan hal yang harus dimiliki. Alasan itu jugalah yang membuat kultus iblis dan aliansi Murim bermusuhan, karena aliansi Murim menginginkan kekuatan untuk melindungi keadilan, sedangkan kultus iblis menginginkan kekuatan mutlak. Dengan menolak buku bela diri yang bisa membuat Jomon kuat, sama saja dengan tidak mengikuti ajaran kultus yang haus akan kekuatan. Seketika Jomon memohon maaf atas kesalahannya dalam berpikir, dan dia takkan menolaknya lagi. Lalu Myeonwon menyuruhnya kembali sembari memikirkan yang diajarkan kultus ini secara baik-baik, karena masa depan kultus tergantung semua yang ada di dalamnya. Jomon pun izin pamit dan dia tidak menunjukkan raut wajah penuh tekanan lagi, seakan dirinya sudah terbebas dari bebannya. Setelah meninggalkan kediaman barat, dia sangat terkesan akan Tuan Muda ketujuh yang memiliki pikiran mendalam tentang kultus ini. Keesokan harinya terlihat pasukan kura-kura hitam sedang melakukan latihan dengan kepemimpinan dari Jomon. Di sana juga Myeonwon datang berkunjung, tapi entah mengapa para prajurit itu tidak mengesankan. Seni pedang yang mereka latih adalah teknik dasar dari kultus iblis yang salah satunya diasah oleh pasukan kura-kura hitam. Lalu dia bertanya kepada Hwon apakah mereka sengaja melakukan hal tersebut karena tak ingin menunjukkan teknik berpedangnya. Maka dari itu dia ingin mendengar pendapat Hwon terkait pasukan yang dibawahi langsung oleh Jomon sang kapten ke-17. Bagi Hwon, walau prajurit itu dipilih langsung oleh pasukan kura-kura hitam, tapi mereka tetap saja tidaklah sekuat perkiraan. Yang bisa dianggap kuat dalam pasukan kura-kura hitam adalah 10 skuad inti yang diketuai oleh 10 kapten, dan selain mereka semuanya masih seperti prajurit biasa. Dikarenakan Jomon adalah kapten ke-17, maka bela dirinya juga pasti tidaklah hebat, tapi Myeonwon mengetahui potensinya di masa depan.
Sebenarnya dia datang untuk memancing saudaranya, tapi tuan muda keempat tidak bereaksi seperti yang diharapkannya. Maka dari itu dia ingin pergi dan meminta Hawon tetap di sini sementara waktu untuk menunggu pergerakan tuan muda keempat. Beralih ke kediaman barat di mana Mi On-won memulai latihannya. Yang dilakukannya saat ini adalah dasar teknik pernapasan dan tidak seperti 9 sekte besar yang meletakkan tangannya di bagian pusat Qi melainkan di lututnya. Kemudian dia menghembuskan napasnya kembali dari mulut setelah menahannya. Dengan ini maka dia akan bertambah kuat dengan dasar yang lebih berpotensi dibandingkan orang-orang pada umumnya. Dasar seni inti Qi ada dalam jantung dan dia tidak boleh ada kepuasan di dalamnya. Yang benar saja fokus Mi On-won yang sangat baik membuatnya terjaga hingga subuh. Latihan hari ini sudah cukup dan dengan pengalaman masa lalunya serta pengetahuannya yang sangat mendalam maka dia pasti bisa berkembang pesat. Saat berdiri tubuhnya telah dipenuhi keringat menunjukkan jika dia berada dalam tahap keringat terdalam. Walau terlihat sederhana tapi tahap ini tidak mudah untuk dicapai dan siapa sangka dia bisa melakukannya dengan begitu cepat. Hanya saja tubuhnya masih kecil dan dia terlalu kelelahan untuk saat ini. Perbedaan usianya dengan tuan muda pertama sejauh 18 tahun dan dia sudah mencapai level yang mengesankan. Bahkan kakak ketiganya sudah hampir mengejar kakak pertamanya perihal bela diri. Jarak Mi On-won kepada saudaranya terlalu jauh menunjukkan dia tidak boleh bersantai karena dia harus melenyapkan semua ancaman yang berbahaya untuknya. Keesokan harinya Hawon berlari menemui tuan mudanya disebabkan sebuah kabar hangat. Di mana Jomon telah dipindah tugaskan dan ditempatkan di sebuah barak. Bagi Mi On-won hasil ini bukanlah yang terbaik, tapi sudah cukup baik karena Jomon bukanlah bagian dari pasukan kura-kura hitam lagi, padahal dia berharap Jomon dikeluarkan saja dari kultus. Jika itu terjadi maka dia bisa merekrutnya secara langsung tapi tetap saja Jomon pasti menjadi bagian dari orang yang mengikutinya cepat maupun lambat. Dikarenakan dia ingin bersantai maka Mi On-won akan menyerahkan semuanya kepada kepala pengurusnya. Hawon berjanji untuk melakukan yang terbaik dan takkan mengecewakan tuan mudanya. Walau Mi On-won mengatakan ingin santai, tapi sebenarnya dia sedang melatih teknik kultivasinya dan sudah sebulan semenjak hari itu berjalan. Sekarang dia sudah berhasil memiliki pusat Qi yang seharusnya tak dimiliki anak seusianya. Walau ukurannya baru sebesar ujung jari, tapi dia pasti akan berkembang cepat. Langkah selanjutnya dia cukup mengumpulkan Qi secara perlahan untuk mengubahnya menjadi tenaga dalam dan dulu langkah ini sangat merepotkan karena dia tidak mengetahui cara terbaik untuk melakukannya. Namun sekarang tidak lagi dan dia harus bertambah kuat tanpa diketahui siapapun. Dengan kecepatan seperti ini maka dia pasti bisa membuka pusat Qi bagian tengah dalam waktu 3 tahun. Keesokan harinya, pelayan membangunkannya di saat matahari belum terbit. Pelayan melakukan hal itu karena hari ini merupakan hari penting di mana Mi On-won akan bertemu dengan sang pemimpin kultus yang tak lain adalah ayahnya. Saat tiba dia disambut oleh seorang gadis yang cantik dengan kemampuan bela diri yang hebat dan Mi On-won meminta panduan darinya untuk masuk ke dalam. Wanita ini adalah Seok Byon, kepala pelayan di kediaman ini sekaligus sekretaris ayahnya. Dia bahkan tersenyum ramah karena sudah lama tidak bertemu dengan tuan mudanya. Jika dipikir-pikir wanita di depannya juga adalah bagian dari anggota klan Seok sama halnya Ibu Jomon. Dikarenakan hanya tuan muda yang diizinkan masuk, maka Hawon harus menunggu di luar.
Seokbyeon tak menyangka jika tuan ketujuh adalah orang yang pertama datang dan Myeonwon menjawab jika sudah seharusnya yang muda datang terlebih dahulu. Saat Seokbyeon menanyakan alasannya, maka Myeonwon menjawab jika membuat ayah serta kakaknya menunggu bukanlah etika yang baik. Jawaban yang sangat baik itu membuat Seokbyeon yakin jika tuan mudanya banyak belajar dari buku, tapi tetap saja dia merasakan ada sesuatu yang berbeda darinya. Sambil tersenyum riang, Myeonwon membenarkan hal itu karena dia hanya membaca untuk mengisi waktu luangnya, tapi bukan berarti dia juga mempercayai semua yang ada di buku. Di saat yang sama tuan muda keenamnya datang meminta agar dipandu. Myeontak bahkan terlihat kesal karena Myeonwon lebih dulu sampai, padahal kediaman barat cukup jauh, dan dengan santai Myeonwon menjawab jika dia hanya berangkat lebih awal. Tak sampai di situ saja, saudaranya terus menuduhnya sedang merencanakan sesuatu, tapi Myeonwon tidak sempat memikirkan hal itu ketika terburu-buru. Seokbyeon yang mengamati pembicaraannya itu kini paham apa yang berubah dari tuan muda ketujuh, di mana dia menjadi orang lebih rumit. Hanya saja dia penasaran bagaimana bisa anak yang lugu dan polos menjadi seperti itu, bahkan tidak gugup lagi. Kemudian Myeonjun yang merupakan tuan muda kelima telah tiba dengan suara keras diikuti pergerakan yang berlebihan. Dulu Myeonwon tidak menyadari jika tingkah saudara kelimanya demi menyembunyikan semua pikirannya. Setelah memeluk adik keenamnya, maka dia menyapa adik ketujuhnya. Sambil tersenyum, Myeonwon menyambutnya dan memberitahu jika dia hanya menghabiskan waktunya dengan membaca buku. Setelah beberapa saat berbincang, kini sang pemimpin kultus telah tiba. Walau sang Lord adalah penguasa mutlak dalam kultus, tapi dia tetaplah bersikap ramah pada putranya layaknya seekor harimau yang bersama para anak-anaknya. Saat sang Lord duduk, maka situasinya menjadi canggung tanpa suara. Lalu sang Lord memuji putra kelima yang tampaknya memiliki kemajuan dalam latihannya. Myeonwon dapat melihat para saudaranya gugup di hadapan ayahnya. Saat sang Lord menanyakan kepada Myeontak akan apa rencananya, maka dia memberitahu keinginannya untuk menjadi 4 besar pelindung hukum. Kedua saudaranya berusaha menyembunyikan kegugupannya dan hal itu terlihat jelas pada tangan mereka. Myeonwon penasaran apakah pertemuan dengan ayahnya selalu saja memberikan tekanan seperti ini. Kemudian sang Lord mengatakan dirinya yang mendengar rumor tentang putra ketujuhnya dan menganggap Myeonwon mendapat pencerahan. Tanpa ragu Myeonwon menjawab jika sesuatu itu bukanlah hal besar yang pantas disebut pencerahan. Namun sang Lord memiliki arti tersendiri terkait pencerahan, di mana segala sesuatu tidak tentang tingkatan bela diri saja. Mempelajari sesuatu serta cara menyikapi kehidupan ke arah yang tepat juga pantas disebut pencerahan. Untuk kedua kalinya Myeonwon bersikap lugu dengan mengatakan jika dia hanya menjalani kehidupan tanpa ragu. Jawaban itu membuat sekretaris sang Lord terkesan karena tuan muda ketujuh bisa setenang itu, bahkan kakaknya saja sampai gugup. Tidak hanya cara dia menjawab seakan bukanlah berasal dari seorang bocah, dan Seokbyeon mulai berpikir jika Myeonwon biasa saja memiliki harapan untuk menjadi pewaris dan bersaing dengan para saudaranya. Di sela itu Myeontak berbisik kepada kakaknya apakah dia sudah menjawab dengan benar. Dikarenakan sang Lord sangat sibuk, maka dia ingin mendengar apakah putranya membutuhkan sesuatu. Orang pertama yang ditanyainya adalah Myeonjun, dan dia tidak membutuhkan apapun berkat orang-orang yang membantunya.
Saat giliran Miontak, maka dia menginginkan pedang bermata dua dan sang Lord akan memberinya jika dia berhasil mencapai sesuatu dalam bela dirinya. Yang terakhir adalah Mionwon dan seperti biasa dirinya selalu mendapatkan giliran terakhir untuk ditanyai. Dia tidak tahu bagaimana pendapat ayahnya tentang keinginannya, tapi hal yang dibutuhkannya saat ini adalah batangan perak. Ucapan itu tentu saja mengejutkan sang Lord dan sekretarisnya karena permintaannya terdengar terlalu anomali. Mionwon tak tahu apakah cara ini akan berhasil, tapi dia harus mencobanya. Dengan penuh percaya diri dia mengatakan akan dirinya yang terlalu fokus dalam membaca buku, sehingga tidak memperhatikan orang-orangnya dan kebetulan beberapa waktu yang lalu dia memeriksa tempat tinggal orang-orangnya dan kondisinya sangat memprihatinkan. Baginya seorang tuan yang tidak bisa mengurus sekitarnya tidak berbeda dari orang rendahan. Walau ucapan ini terdengar ekstrim tapi dalam hatinya Mionwon berharap ayahnya bisa mengabulkannya. Siapa sangka sang Lord tertawa begitu keras dan dia menegaskan jika dia tidak boleh membiarkan anak bungsunya menjadi orang rendahan. Maka dari itu dia akan memberinya perak yang cukup untuk orang-orangnya.